Dalam situasi akhir-akhir ini yang begitu memprihatinkan di Nigeria, Afrika, di sana konon katanya sampai hari ini juga umat Kristiani eksekusi lah ya, tembak mati begitu oleh kaum daripada jihad-jihad dari Islam garis keras begitu yang ada di negeri itu. Jadi karena memang berita ini sudah tersiar kemana-mana dan begitu memprihatinkan bahwa umat Kristen tidak bisa beribadah, tidak bisa hidup, tidak bisa cari makan, tidak bisa bekerja. Mereka asal ketemu pasti dipersekusi, ditembak mati, disiksa. Pokoknya mereka itu hidupnya hari-hari ini tidak ada senangnya. Jadi mungkin begitu ada perhatian daripada dunia yang begitu sadis daripada perbuatan daripada pihak tentara Islam garis keras tersebut. Trump mengatakan telah memerintahkan Departemen Pemerintah Amerika Serikat untuk mempersiapkan aksi militer cepat jika Nigeria gagal menindak pembunuhan terhadap umat Kristen. Ia ataupun Trump mengancam akan memutuskan semua bantuan Amerika Serikat kepada Nigeria apabila pemerintah setempat tidak menghentikan kekerasan tersebut. Namun juru bicara Kementerian Nigeria, Kemibi Imomiti, membantah keras tudingan Amerika tersebut. Kami tidak bangga dengan situasi keamanan yang sedang kami alami. Tapi untuk mengikuti narasi bahwa hanya umat Kristen yang menjadi sasaran, itu tidak benar, kata beliau. Ebenefa menegaskan bahwa kekerasan di Nigeria bukanlah hasil kebijakan pemerintah atau serangan yang ditujukan secara khusus kepada kaum minoritas ataupun Kristen. Kami telah menyampaikan dengan jelas bahwa memang terjadi pembunuhan di Nigeria, tetapi pembunuhan itu tidak terbatas pada umat Kristen saja. Pemerintah Nigeria tidak mensponsori ataupun membenarkan kekerasan tersebut. Pemerintah justru sangat menentang itu. Setiap warga Nigeria yang dibunuh dimanapun merupakan kehilangan bagi bangsa ini, kata beliau. Ia menyebut kelompok teroris seperti Boko Haram serta jaringan yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan ISIS sebagai pelaku utama kekerasan di wilayah-wilayah tertentu. Mereka tidak berpihak yang bisa menyebabkan krisis ini terjadi. Sementara itu, juru bicara Presiden Nigeria, Daniel Bwala, mengatakan negaranya itu menyambut baik kerjasama dari Amerika Serikat jika dilakukan menghormati kedaulatan nasional negara kami. Nigeria akan menyambut bantuan Amerika Serikat selama mereka mengakui integritas teritorial kami, kata Bwala. Saya yakin ketika kedua pemimpin bertemu dan mendiskusikan akan muncul hasil yang lebih baik dan tekad bersama untuk menerangi terorisme. Presiden Bola Tinubu sebelumnya juga menolak tudingan bahwa pemerintahnya membiarkan intoleransi agama berkembang. Dan pernyataannya ia menegaskan bahwa Nigeria tetap berkomitmen menjadi kebebasan beragama. Tetapi nyatanya di lapangan bukan seperti itu. Setiap orang Kristen yang beribadah akan menjadi
santapan daripada pasukan Islam garis keras yang biadab itu. Sejak 2023 pemerintah kami terus menjalani komunikasi terbuka dengan para pemimpin Kristen dan Muslim serta menangani tantangan keamanan yang mempengaruhi warga dari berbagai agama di wilayah, ujar Presiden. Pencitraan Nigeria sebagai negara yang tidak toleran terhadap agama dan mencerminkan realitas nasional kami, jika tidak mempertimbangkan apa upaya tulus pemerintah dan melindungi kebebasan beragama dan keyakinan bagi seluruh warga, kata Presiden. Tapi kenyataannya hanya di bibir dan di mulut. Sudah puluhan tahun seperti itu, kata Presiden ini. Setiap ditanya dengan pemerintahan Nigeria bahwa bahasanya seperti itu, tapi tidak pernah mereka mampu ataupun berniat untuk mengatasi situasi yang bergejolak. Selalu bahasanya seperti ini terus. Sampai detik ini sudah lebih daripada 40 tahun dan akhir-akhir ini semakin kejam daripada pihak pasukan Boko Haram, pasukan Muslim garis keras yang biadab itu. Nigeria berpenduduk 200 juta jiwa, terbagi antara wilayah utara yang mayoritas Muslim dan selatan yang didominasi umat Kristen. Konflik bersenjata selama lebih daripada 25 tahun di timur laut negara itu sebagian besar melibatkan kelompok ekstrim, dan menurut para analis sebagian besar korbannya justru daripada warga Kristen. Semua data menunjukkan bahwa tidak ada genosida terhadap umat Kristen di Nigeria, katanya. Itulah kata daripada pemerintah mereka, seolah-olah pemerintah cuci tangan ya. Kalau seperti ini bahasanya ya, tidak ada katanya. Maksud dia tidak ada itu harus habis dulu orang Kristen atau bagaimana? Mungkin maksud dia itu terkecuali umat Kristen di sana punah, baru itu dikatakan ada gitu. Ya. Jadi kelompok bersenjata di negeri ini menyerang semua warga tanpa misalnya sebenarnya pandang bulu, kata Presiden. Mereka mengebom pasar, gereja, dan bahkan ada juga masjid yang diserang. Siapapun mereka temui, baik Muslim maupun Kristen, katanya. Senada dengan itu, Ebenezer Obader, peneliti senior dari Council Foreign Relations (CFR) di Washington, mengatakan bahwa saat ini justru waktu yang tepat bagi Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan pemerintah Nigeria untuk melawan ancaman teroris biadab itu. Jadi inilah saatnya sebenarnya kesempatan daripada Amerika untuk memberikan perlawanan ancaman teroris di Nigeria, karena Nigeria saat ini telah membutuhkan bantuan, terutama bantuan militer, kata Obadar. Langkah yang salah adalah menginvasi Nigeria. Mengabaikan otoritas pemerintah itu hanya akan menjadi kontraproduktif. Maksudnya di situ, jika Amerika itu nanti melakukan serangan militer, jika Amerika memberikan pasukan tentaranya di Nigeria, jangan pasukan ataupun jangan tentara Amerika itu menyerang daripada pemerintahan yang sah. Itu maksud dia. Kalau memang dia mau menyerang ataupun membantu pemerintah, seranglah itu teroris Muslim itu, teroris tentara Muslim itu yang dimatikan, itu maksudnya. Jangan diserang tentara pemerintah, karena tentara pemerintah tidak ikut untuk campur tangan untuk membunuh daripada orang, itu kira-kira maksudnya. Jadi kalau Trump menggunakan kekuatan militer
dan memutus bantuan. Sebenarnya itu menjadi kekhawatiran akan ketegangan baru lagi jika memutuskan bantuan-bantuan selama ini yang dikirimkan oleh Washington. Jadi kalau bisa bantuan itu tetap berjalan, meski militer dikirim ke sana, bantuan itu tetap ada. Jadi maksudnya itu jangan sampai bantuan itu dihentikan, karena kalau dihentikan itu malah tambah parah nanti pemerintah resmi gitu ya. Jadi kalaupun Amerika membuat tindakan ataupun membuat respon terhadap tentara-tentara yang biadab itu, ya mereka itulah yang betul-betul sesungguhnya diserang ya. Mereka itulah yang diperangi seharusnya. Jangan sampai misalnya jadi meluas dan bahkan sesampai misalnya ke pemerintahan resmi ataupun ikut-ikutan juga terlibat dengan serangan begitu dengan pemerintah resmi yang ada di sana. Itu maksud daripada pemerintah yang resmi di sana itu ya, mengatakan bahwa silakan aja datang daripada militer Amerika untuk membantu kami. Itu maksudnya daripada keinginan pemerintah Nigeria itu. Pemerintah Nigeria itu berkeinginan bahwa sebenarnya dari pihak Amerika, bantulah militer Anda, hadirkanlah ke negara kami, bantulah kami, dan kami persilakan dan kami terbuka. Tetapi jangan setelah nanti kehadiran militer Anda di sini ikut militer Anda untuk menyerang pemerintah ataupun tentara-tentara Nigeria yang resmi. Itu maksudnya. Jadi kalau memang Anda ingin betul-betul memburu daripada pelaku-pelaku penjahat-penjahat yang begitu sadis, yang membunuh orang tanpa ada dosa itu, ya mereka itulah kita buru. Kita sama-sama untuk mengejar mereka, kira-kira begitulah. Daripada keinginan pemerintahan Nigeria kepada Amerika Serikat. Jadi mungkin Amerika Serikat masih melihat 1-2 hari, 3 hari, ataupun dalam 1 minggu ini, apakah eskalasi daripada kejahatan-kejahatan di sana makin melonjak, maka mereka akan membuat pertimbangan bahwa Amerika akan mengirimkan segera semua apa yang diinginkan daripada untuk memberantas daripada terus-terus biadab itu. Jadi mungkin 1 minggu lagi Amerika memperhatikan situasi di sana, gejolaknya sampai di mana. Apabila gejolak itu semakin meningkat begitu, Amerika akan siap dan segera memberangkatkan pasukannya. Kemungkinan Amerika akan memberangkatkan pertama 40.000 orang pasukannya dengan semua persiapan-persiapan tempurnya. Begitu teman-teman.